Tapi karena keluarga, mereka nahan, mereka nggak berani. Biasanya apa? Takut dibuang dari keluarga. Ya. Nanti ada lagi yang takut nggak dapat warisan gitu. Ada yang begitu. Kalau Ferry sudah datang ke sini, sudah menyatakan dirinya untuk beriman menjadi Muslim ya, berarti Ferry kan udah siap harusnya. Ya, makanya lama kok 8 tahun. Karena itu sebenarnya memang lebih tepatnya bukan soal belajarnya. Iya. Karena bebannya itu yang kupikirin. Oh, berarti selama 8 tahun mikirin warisan gitu? Bukan. Oh bukan. Selalu ngebayangin tuh, aku sebelum ini ya, maksudnya selalu ngebayangin posisi aku udah Muslim nih. Apa yang akan terjadi gitu. Serangan apa dari keluarga, mungkin keluarga dekat, keluarga jauh, teman-teman segala macam gitu loh, pasti akan ada. Makanya di situ aku mikirnya aku harus persiapin diri gitu loh. Mungkin aku persiapin diri adalah pada saat suatu hari nanti aku diserang, mungkin itu bisa jadi momen aku untuk dakwah di situ. Justru malah momen kan ibaratnya. Lu kenapa sih? Saya lu gila atau apa? Lu sambat apa gitu loh kan? Kenapa tiba-tiba Islam kan gitu loh. Ya udah duduk dulu ya kan. Coba deh kitabnya gimana. Ajak ngobrol. Ya ajak ngobrol lah. Ibaratnya itu momen untuk dakwah lah. Aku mikirnya begitu gitu loh. Kita nggak usah mentargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Iya. Kita sudah menyampaikan udah cukup. Masalah dia terima nggak terima itu bukan urusan kita gitu. Keren ya. Alhamdulillah. 8 tahun nih. Ya sebenarnya soal perbandingan Kristen dan Islam sih udah cukup inilah ya. Cukup inilah, udah cukup ibaratnya cukup terjawab lah selama inilah. Itu ibaratnya videonya Ahmad Didat aja sampai aku udah bingung mau nonton video yang mana. Udah habis semua. Ya sampai yang baru yang mana lagi yang belum aku nonton nih gitu. Gak ada yang baru, semuanya lama ya. Maksudnya yang belum diupload. Yang belum aku nonton yang mana lagi nih gitu loh. Gua ada kumpulan videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Boleh. Sekian banyak. Nanti kalau mau copy boleh tuh kalau mau nonton lagi. Saya dengar dari Melisa katanya Ferry kan memang sudah mantep mau masuk Islam. Tapi kata Melisa katanya Ferry ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau ditanya dulu gitu katanya. Iya, sebenarnya sih lebih banyak ke teknis sih kok. Oh, teknis. Kalau pertanyaan umum ya paling apa ya? Bukan akidah, bukan. Iya, kalau akidah sih udah konsep cukup inilah ya. Ketuhanan gitu. Tentang Yesus aku udah dari dulu juga pas aku udah berapa tahun ini tuh aku udah berdoanya tuh bukan ke Yesus, ke Allah lah, Allah Bapa atau apapun aku berdoa ke Allah bukan Yesus gitu. Selama ini jadi paling kayak mungkin apa yang bisa Kodon ditambahin mungkin buat aku supaya lebih ini lagi kayak aku kan juga beberapa kali sering nonton video Kodon juga kan soal kitab-kitab selama ini yang ada kakinya pas catatan kaki terus misalnya iblis yang berjasa sebenarnya ya kan kayak gitu. Cuma kan nggak semua video gue tonton di Kodondi itu karena panjang banget kok. Kalau ngomong sebentar kan nggak masuk. Karena gue cepetin biar dapat poin yang pentingnya nih gitu. Gue lagi ngedit video 8 jam nih. Kemarin ada 9 jam tapi dia belum mau ditayangin. Ini 8 jam nih. Ya gimana ya, kita tetap harus menyampaikan apa yang kita tahu. Kalau dulu dari almarhum Syekh Ahmad Didat kita sering mendengar atau sering menonton bahwa ya di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen kan memang banyak masalah. Tapi dari situ semua yang paling saya ambil itu adalah masalah bukan konsep ketuhanan, bukan konsep keselamatan, tapi masalah dari kritik teksnya itu. Nah, kritik teks itu yang menjadikan saya ya seperti ini sekarang gitu. Jadi ketika kita bisa membuktikan sebuah kitab yang katanya kitab suci, tapi ada ayat yang bermasalah atau tidak otentik, itu yang tidak sama dengan standar kitab di dalam Islam. Islam kalau Quran kan udah jelas, itu istilahnya ayat-ayat itu yang sudah tersusun, itu istilahnya statusnya apa ya, mutawatir gitu lah. Mutawatir itu artinya semua orang udah tahu itu pada saat itu. Ketika kita turun ke hadis, di hadis juga ada pembedaan, ada yang sohi, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang murud dan sebagainya. Jadi kita menggunakan hukum di dalam Islam itu harus hukum yang memang benar-benar dianggap otentik. Beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen, walaupun ayatnya bermasalah, tapi kan itu tidak menjadi suatu halangan buat orang Kristen untuk tetap beriman. Karena mereka menggunakan doktrin, bukan menggunakan dalil. Gitu. Itu yang membedakan. Kalau masalah agama-agama lain, sudah sempat belajar agama-agama yang lain nggak? Selain Kristen dan Islam?
Jadi gini, awalnya itu kenapa aku belajar Islam? Karena Islam kan ibaratnya agama yang paling dekat lah sama Kristen. Oke. Agama lain, contoh kayak Buddha itu kan ada konsep berhalanya. Itu juga aku udah nggak terima. Ya, sama reinkarnasi. Hindu segala macam ada berhalanya lah. Itu dari situ aja tuh aku udah nggak terima. Jadi aku nggak fokus ke situ. Konghucu juga berhala kok kan? Ada berhalanya. Tapi kalau kita pelajarin dari awal-awal ajarannya mirip sama Islam sebenarnya. Konghucu. Tapi emang ada kitabnya kok? Ada, gue pernah baca. Lebih ke dari Konfusius bukan sih? Iya, ya mungkin ada gabungan lah ya. Ada Taoisme, ada Konfusionisme, ada mungkin gabungan. Gue sendiri juga nggak sampai ke dalam. Tapi yang kita bisa lihat sekarang kan Konghucu ini kan banyak masih menerima yang namanya perantara-perantara yaitu dewa-dewa gitu. Ya, Buddha, Konghucu, Hindu ini kan mirip Buddha nggak sih kok? Kalau mau dibilang kemiripan ada kemiripan, tapi kalau Buddha kan dewa-dewanya kan mirip kan? Iya, dewa-dewa mirip. Tapi kalau Buddha kan mungkin konsepnya agak ada yang sedikit berbeda, dia kan mengedepankan dharma-dharma. Lebih ke horizontal ya. Iya. Yang ke atasnya ini kayaknya kurang ditonjolkan gitu. Pernah tahu di dalam Buddha Tuhan itu namanya siapa? Enggak. Padahal KTP lu Buddha kan? Itu salah satu bukti. Ya, salah satu bukti di dalam Buddha konsep ketuhanan itu tidak dikedepankan, tapi ya lebih banyak mengedepankan dharma-dharmanya. Gitu. Gue aja kaget ketika tahu nama Tuhan dalam Buddha itu Nirwana. Nirwana. Padahal orang awam taunya Nirwana kan surga. Ternyata bukan, Nirwana itu ternyata nama Tuhan dalam Buddha. Gue dengar dari pemuka agama Buddha sendiri loh. Nah kan berarti kan bukti kan, KTP-nya padahal Buddha. Nggak tahu. Dari keluarga kok. Dari keluarga, iya makanya. Nah, yang paling gue senang di dalam Islam, konsepnya begini. Setiap manusia yang lahir, kita semua yang lahir, sebelum lahir kita tuh sudah bersyahadat, roh dan jiwa kita tuh udah bersyahadat bahwa penguasa kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta. Tapi ketika kita lahir, kalau kita lahir di dalam keluarga Islam, ya alhamdulillah, ya kita masih terus menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita lahir, ya contoh seperti kita lah, lahir di keluarga Chinese di Indonesia, yang pernah memakan hasil daripada politiknya Belanda, jadi sekarang begini nih, wah orang tua kita begitu kan pandangannya. Kita tidak tahu yang namanya Tuhan kita yang sebenarnya siapa. Nah, tapi ketika kita mendengar Islam, terus kemudian kita menerima Islam, sampai kita memeluk Islam, di dalam Islam itu kita memahaminya bahwa orang ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Karena ketika kita lahir, kita tuh fitrah sebenarnya. Fitrah itu adalah sifat asal manusia. Nah, jadi ketika orang masuk Islam, memeluk Islam, dia kembali ke fitrah. Kembali menjadi orang yang harus berserah diri hanya kepada penciptanya. Simpel banget. Dan sangat-sangat make sense gitu. Kalau kita percaya ada Tuhan, konsep di dalam Islam itu yang paling make sense. Itu. Bener nggak? Iya. Masuk di akal kan? Iya. Kepada siapa kita harus menyembah kalau bukan kepada pencipta kita? Menyembah kepada pencipta. Nah, sejarah peradaban manusia sekian ribu tahun, orang untuk mengenal penciptanya itu kan kadang-kadang melalui jalan yang beda-beda. Ada yang menyembah penciptanya lewat perantara, nanti ada patung, ada dewa dan sebagainya. Karena ketika orang zaman dulu melihat ada orang punya kemampuan lebih, dia dianggap punya sifat ilahi gitu. Timbullah penyembahan kepada dewa-dewa, dewa ini gitu. Jadi dalam Konghucu sendiri kan juga ada kan dibiarakan. Pernah dengar dewa dapur? Banyak dewanya. Banyak. Ya salah satunya adalah dewa dapur. Beras saja ada dewanya kan. Beras lah dewa. Ada yang namanya dewa dapur, dia ditaruhnya di belakang. Kenapa? Nah kayak gitu-gitu. Semua didewain. Ya, jadi kalau ketika ada sosok yang dianggap punya kelebihan dari manusia biasa, dia dianggap punya sifat ilahi, dianggap dewa. Dewa sama Tuhan kan bahasa Inggrisnya sama, God juga. Bedanya cuma G gede sama G kecil kan. Nah, tapi di Islam nggak ada konsep yang begitu. Semua manusia sama. Kalaupun ada manusia-manusia yang diberi kelebihan, itu semuanya atas izin pencipta. Jadi bukan karena manusia itu sendiri gitu. Maksud gua adalah dalam konteks Nabi diberi mujizat. Ya fine, itu semuanya adalah mujizat Allah sebenarnya. Cuman diizinkan untuk dilakukan oleh utusan itu.
Nah kalau kayak Sun Gokong gimana loh ini? Gitu maksud gua. Ya, orang-orang zaman dulu akhirnya meninggikan orang atau yang sesuatu yang lebih dari manusia biasa menjadi dewa. Yang mau ditanyain apa soal teknis? Mungkin kalau bisa dijawab atau nanti setelah bersyahadat. Banyak sih kok kalau teknis kok. Boleh. Aku juga udah sambil ini sih sekarang. Apa, soal hadis segala macam kan banyak juga kan cerita-ceritanya gitu loh. Kayak kemarin-kemarin tuh baru tahu juga kalau ternyata sholat itu jadi 5 waktu itu dinego sama Nabi Muhammad gitu. Terus tapi yang nyuruh nego bukan Nabi Muhammad sendiri loh. Nabi Musa alaihissalam. Apa terus kemarin nih baru dapat sampai nonton tuh merinding gitu kan. Ternyata ada konsep pengorbanan loh di Islam gitu. Pengorbanan gimana? Ibaratnya kan kalau di Kristen kan pengorbanan Yesus di atas kayu salib kan gitu. So, mereka kan mengedepankan konsep itu kan. Gitu. Nah, ternyata aku ketemu juga konsep di Islam dan ibaratnya Nabi Muhammad saking berkorbannya Nabi Muhammad sangat-sangat berkorban untuk umatnya. Gitu loh. Yang aku ini ya, yang aku pelajari ya, koreksi kalau aku salah. Ya, misalnya Sakratul Maut ternyata ditangguhkan oleh Nabi Muhammad gitu kan. Benar sih kok. Yang tadinya tuh sakit banget, sakitnya sampai itu terus ditangguhkan sama Nabi Muhammad. Itu beda sama konsep penebusan dosa. Bukan, maksudnya ada pengorbanan di situ. Kalau pengorbanan atau kita membantu atau syafaat atau istilahnya apa ya, semacam kita melakukan sesuatu supaya orang diringankan atau bagaimana, itu kan beda dengan menebus dosa. Oh iya, maksud aku ada pengorbanan juga di situ. Yang kayak gitu masih ada, yang itu ada, dan itu nggak ada salahnya kalau menurut saya sih. Nggak ada yang salah, salahnya di mana? Dengan keluarga kan pasti sayang, kan pasti akan berbuat lebih kepada keluarga dibandingkan orang yang bukan keluarga gitu maksudnya. Nah, Nabi karena sangat memikirkan umatnya, nah, dia melakukan sesuatu yang mungkin orang lain melihatnya dianggap lebih gitu aja. Contoh gitu sih. Bukan yang Nabi Muhammad SAW menebus dosa umatnya. Beda. Enggak, maksudnya dia juga berkorban gitu maksudnya. Ada konsep berkorban iya, bahkan selama dia masih hidup, pengorbanan apa yang kurang dari beliau? Sampai nahan lapar, ngasih batu di sini supaya kelihatan kenyang dan bagaimana lah supaya. Mana aku juga baru lihat tuh pada saat di akhirat juga lewatin jembatan apa tuh? Siratal Mustaqim. Masih ada di situ ini lagi gitu loh. Gini, kalau masalah hadis itu kita nggak bisa membaca terus kita menafsirkan sendiri, nggak bisa. Karena orang yang hadis ditulis dalam bahasa dan budaya Arab. Ketika kita membaca bacaan yang berasal dari bahasa dan budaya lain, kita nggak bisa menafsirkan dengan bahasa dan budaya kita gitu. Itu yang kadang-kadang orang awam salah menempatkan diri gitu. Karena bacanya begini, dia menafsirkan dengan budaya dia beda gitu konteksnya sama yang dipahami sama orang yang menulis dan menyusun gitu. Itu kadang-kadang memang harus hati-hati. Nah, makanya sebaik-baiknya upaya kita untuk memahami agama Islam adalah kita harus menggunakan urutan hukum itu tadi. Pertama adalah Quran, kedua adalah hadis yang sahih, ketiga adalah ijma ulama, yang keempat adalah qiyas. Kita jangan lari dari ini. Jadi kalau di Quran nggak ada, kita bisa menengok hadis yang sahih. Hadis yang sahih nggak ada, kita harus perhatikan atau pelajari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kenapa kita harus juga bersandar kepada kesepakatan ulama? Karena kan ulama ini yang paham bahasa, paham budaya, paham segalanya tentang Quran dan hadis gitu. Kalau qiyas apa tuh? Kalau qiyas itu ilmu, bukan ilmu ya, apa namanya, kayak semacam hukum analogi gitu. Kita bandingkan dengan kejadian yang serupa, nah jadi kita ngikutin yang itu. Qiyas gitu. Awal-awalnya juga ketika kita belajar Islam, ketika kita sudah menerima konsep dalam Islam, ketika kita baca hadis, nanti seolah-olah gitu ya, oh ini kok agak beda sama Quran, nanti dulu konteksnya apa, budayanya bagaimana, itu yang harus kita tahu. Dulu juga begitu. Jangan sembarang terima hadis, karena tidak semua hadis otentik gitu, atau sahih. Gue sampai beli buku hadis Israeliat gitu. Sampai gue beli khusus hadis palsu isinya dalam buku itu. Kenapa? Itu juga sering dipakai untuk melemahkan iman orang Islam. Ketika ada orang menuduh, gue cari di buku hadis itu, hadis palsu. Kalau di situ ada, udah gampang jawabnya. Ini hadis palsu, ini hadis Israeliat. Udah nggak usah pakai.
pada zaman Nabi masih hidup, Nabi aja melarang untuk sahabat-sahabatnya menulis ucapan dia pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Makanya hadis itu baru ada atau baru disusun dan ditulis 200 tahun setelah Nabi nggak ada. Kalau pada saat Nabi masih hidup sudah ditulis, sudah disusun, takutnya kecampur gitu loh sama ayat Quran. Walaupun di dalam hadis juga ada hadis yang namanya hadis qudsi, ya. Tapi kan hadis qudsi itu maksudnya Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu dari Allah SWT. Tapi wahyu itu bukan dalam ranah untuk dimasukkan dalam Quran gitu. Quran kita bisa bayangkan seperti undang-undang dasar gitulah. Turunannya nanti ada undang-undang ini, ada peraturan pemerintah ini, ada segala macam. Butir-butirnya. Butir-butirnya itulah yang menjelaskan undang-undang dasar itu. Quran seperti undang-undang dasar. Turunannya ini adalah yang hadis-hadis sahih yang kita harus pelajarin. Itu yang Ferry tadi sebut teknis gitu. Ya. Mungkin orang bilang ini contoh ya, yang paling gampang. Sekarang banyak orang Kristen mencoba melemahkan iman orang Islam dengan cara apa? Orang Islam mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad SAW disunat. Tapi kenapa di Quran nggak ada ayat Nabi Muhammad SAW disunat gitu? Nah itu gimana tuh? Jawabannya gampang. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Kalau mau buku catatan sunat ya larinya harus ke hadis. Gitu. Quran itu kan murni firman Allah. Firman Allah ngapain ngurusin Nabi Muhammad disunat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Itu bukan buku urusan untuk catatan sunat. Bukan juga buku catatan sipil gitu istilahnya. Si ini anaknya siapa, silsilah. Bukan. Kenapa orang Kristen begitu? Karena kitab mereka begitu. Di dalam kitab mereka ada catatan silsilah orang, ada orang disunat, ada ini. Itu dipakai menjadi standar mereka untuk menyerang Islam. Gitu. Nah sekarang kalau mau dibalikin, di dalam Bible mereka juga nggak ditulis Nabi Musa AS disunat. Ya. Tapi mereka percaya Nabi Musa disunat kan? Kita juga percaya Nabi Musa AS pasti disunat. Karena sudah ngikutin siapa? Milah Ibrahim. Nah, apa kita harus cari ayat Quran kalau Nabi Muhammad SAW disunat? Nggak ada urusannya. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Tinggal baca aja di hadis. Karena kan tadi saya bilang hukum Islam ada 4. Tinggal sesuai urutannya aja. Kalau di Quran nggak ada, cari di hadis. Kalau di hadis nggak ada, kita bisa juga baca Sirah Nabawi. Di Sirah Nabawi lebih lengkap. Gitu. Nah, ketika di hadis nggak ada, barulah kita ke Ijma Ulama. Ijma Ulama ini baru nanti yang bisa menyimpulkan dari hadis tertentu. Mereka membandingkan hadis ini dengan hadis ini, yang lain. Baru nanti ulama bisa menyimpulkan atau membuat kesepakatan. Gitu aja. Sampai orang Kristen bikin video, waduh, ada orang keluar dari Islam, masuk Kristen, gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad SAW katanya nggak disunat. Berarti dia kurang baca, gitu aja. Susah amat. Katanya di Quran nggak ada Nabi Muhammad SAW disunat. Berarti dia nggak tahu yang namanya hadis-hadis atau apa. Itu aja. Tapi yang aku ketemu juga rata-rata yang murtad dari Islam itu karena nyaman sih kok. Karena nyaman. Karena biasanya karena begitu. Ya memang kita nggak pungkirin. Kita sama-sama orang yang pernah di dalam gereja lama, bukan setahun 2 tahun. Kita memang tahu di dalam gereja memang kita merasanya nyaman. Udah gitu seminggu cuma sekali, ya kan? Ketika ke gereja juga cuma nyanyi-nyanyi gitu. Aku ingat banget tuh di titik yang aku udah mulai tahu kebenarannya Islam. Di titik itu aku malah kayak protes. Kenapa masih begini sih gitu loh? Kenapa masih Islam sih yang benar gitu loh? Ya. Sampai aduh ini berat nih gitu loh. Maksudnya kan aturannya banyak, apa segala macam, larangannya banyak gitu kan. Sekarang ginilah, kita ngambil simpelnya gini aja. Ferry kerja di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi itu ada aturan buat karyawan nggak? Ya ada. Ada dong. Tujuannya perusahaan buat aturan buat karyawan apa? Kan supaya tertib. Supaya perusahaan bisa punya performa yang bagus, supaya perusahaan bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan kan. Kan begitu. Apa bedanya dengan kita hidup di dunia gitu? Sama aja. Kenapa Allah SWT menurunkan aturan? Ya supaya ada tujuan, supaya kita kembali ke Allah SWT dalam keadaan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Kan kalau lu rajin kerja, prestasi lu banyak, kan lu pasti dijadiin manajer, ada jenjangnya direktur dan segala macam kan. Itu tujuan perusahaan, jenjang yang disediakan untuk karyawan. Tapi ada aturannya. Lu kalau mau seperti direktur, lu harus rajin, lu harus berprestasi dan sebagainya.
Ya gitu juga dalam Islam kurang lebih gitulah. Di sekolah juga begitu, di pemerintahan juga begitu, ada aturan-aturan. Dan yang aku rasain sih kayak apa di Kristen konsep maksudnya patokan orang ini surga dan neraka itu nggak jelas bagi aku ya. Iya. Yang aku rasain ya. Iya. Makanya untuk surga percaya terus. Ya percaya tapi kalau bikin dosa terus gimana gitu kan? Nah itu karena ada konsep keselamatan yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Kalau di Islam kan jelas nih, ibaratnya ya udah semua ditimbang nanti. Iya. Ditimbang nanti. Nah kan tinggal begini, ini ada konsep begini, Kristen ini ada konsep Islam begini. Kita sebagai orang yang bukan Kristen dan bukan Islam, memang kembali kepada keyakinan. Tetapi selain kepada keyakinan kan juga ada logika. Nah, di dalam membandingkan itu kan kita jangan hanya menggunakan perasaan, harus menggunakan logika juga. Yang mana yang fair gitu. Sekarang kalau lu bilang dengan lu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu masuk surga. Di Kristen kan begitu. Kira-kira Hitler masuk surga enggak gitu? Ini kalau dia percaya ya, Iya. harusnya surga dong. Hitler Kristen loh. Iya. Hitler Kristen dan dia percaya Yesus Tuhan. Harusnya dengan rumusan seperti ini dia masuk surga apa masuk neraka gitu. Itu makanya banyak jawaban yang aku dapat jawabannya dari Islam kok. Nah, Dapat jawabannya semua dari keraguan-keraguan aku dari dulu tuh, pertanyaan-pertanyaan muncul tuh nggak dapat jawaban apapun dari Kristen. Jawabannya ngambang gitu kan. Malah dapat jawaban yang pasti jelas itu dari Islam rata-rata. Sama berarti. Gue juga dulu begitu. Karena ketika kita masih beriman tapi begitu kita menggunakan akal, mentok. Ketika kita mentok, dikasih jawabannya apa? Imani saja. Ya kan, bertumbuh dalam iman. Kalau baik bertanya artinya kamu tidak beriman. Nah. Gimana? Ujung-ujungnya gitu doang. Ujung-ujungnya begitu. Gitu Karena nggak usah pendetanya yang menciptakan atau yang yang menciptakan lah konsep Trinitas itu sendiri. Mereka sebenarnya kan pada waktu itu mereka juga mengadopsi konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, bukan ajaran yang benar-benar baru gitu, mengadopsi. Cuman karena mereka masih mau disebut sebagai agama monoteis, masih disebut sebagai agama samawi dan agama Abrahamik, mereka menggunakan konsepnya Yahudi tapi dicombine gitu. Di Islam yang tidak begitu, Islam justru yang boleh dikatakan apa ya, mengoreksi. Nah, walaupun Islam juga membenarkan ada yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tapi kitab bukan harus berbentuk buku ya. Hukum ketetapan yang diturunkan pada bangsa Israel. Di Islam itu kita yang membenarkan, mengoreksi dan menjelaskan. Aku kadang mikirnya gini loh, Kong. Contoh misalnya anggaplah ada orang ambil barang nih dari China nih, ya kan? Masuk nih barangnya nih, laku nih, laku. Habis itu kita lihat nih pedagang-pedagang lain nih, barang ini laku nih. Ya udah, mau tinggal kontak, gue suruh bikin yang mirip sama, harganya lebih murah. Nih, gue datangin. Terus? Kayak gitu gak sih? Aku mikirnya gitu loh kok. Pada saat itu gitu maksudnya? Pada saat Kristen mulai jadi gitu? Bisa jadi. Kayak gitu gak sih kok? Bisa jadi karena bangsa-bangsa di sekitar situ, yang saya maksud dengan sekitar situ adalah daerah Mediterranean. Mediterranean itu ya mulai dari Eropa, terus daerah Asia kecil sampai ke Palestina sampai ke Mesir, itu yang disebut dengan Mediterranean. Karena ada laut namanya Laut Mediterranean. Laut yang nantinya menyambung ke Laut Pasifik, yang di Quran ada disebut bahwa laut itu tidak akan dapat bersatu. Di daerah Mediterranean itu selama ribuan tahun orang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. Sebut aja daerah mana. Sumeria menyembah 3 Tuhan tapi satu tapi 3. Persia begitu, Babilonia begitu, India pun begitu, ada Trimurti. Di Mesir juga begitu. Di Eropa juga menyembah dewa-dewa yang dianggap 3. Walaupun mungkin badannya 1, tetap aja kepalanya 3, gitu, mukanya 3. Semuanya orang-orang selama ribuan tahun sudah menyembah Tuhan yang triad. Ketika ada timbul agama baru, lu kalau beda sendiri kan nggak mudah diterima. Yeah. Nah, dia mengadopsi orang-orang yang sudah ikut sebelumnya gitu. Sorry ya bentar ya. Yeah. Assalamualaikum, Pok.
Ya kok, gimana? Lagi ada tamu? Heeh, heeh, heeh. Heluk gua lagi dicopot kok. Lagi nggak jalan udah berapa bulan. Iya, aki sama ada cari barangnya susah bener. Jadi mobil nggak jalan nih Hilux. Iya, aki aja mau copot. Mau, oh yang banjir-banjir itu ya? Apa? Oh, ya lagi nggak jalan mobilnya kok. Tadi di mana? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, asik. Yang itu di tempat Ustadz Fadlan. Ya udah alhamdulillah. Tapi gua ngeliat videonya Dr. Richard Lee bininya udah pakai hijab kok. Oh, oh gitu. Iya iya, ya mudah-mudahan lah bininya mengikut. Siap-siap kok, ya. Iya kok, kamsahamnida kok, Assalamualaikum. Tahu Richard Lee? Iya dokter. Hah? Tadi pagi, tadi siang bersahadat. Oh tadi siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya udah lama sahadat. Ya itu sih karena mungkin publik kali ya. Dia nahan-nahan gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Jangan sungkan-sungkan. Kalau udah sampai sini nggak boleh sungkan. Banyak sih. Sambil ngobrol pasti akan muncul sih. Apalagi coba? Gitu loh. Kayak lebih ke ini sih, lebih ke kayak pemikiran aku selama ini aku kayak pengen apa ya? Validasi aja kayak gitu. Pemikiranku begitu gimana. Tapi maksud gue gini. Gitu sih. Pertanyaan-pertanyaan Ferry, apakah berhubungan dengan akidahnya Islam? Maksud gue gini, kalau berhubungan dengan akidah, kita bahas dulu nggak apa-apa sampai tuntas. Tapi kalau nggak berhubungan dengan akidah, saran saya mendingan syahadat dulu. Habis syahadat kita mau ngobrol sampai pagi nggak apa-apa. Gimana? Kalau akidah sih udah yakin. Akidah itu maksudnya teologi ya? Iya. Nah. Aku kan dari dulu memang udah doanya sama Allah, sama Yesus. Cuman memang selama ini aku belum begitu belajar tentang Nabi Muhammad. Oke. Nah, syahadat kan butuh dua itu kan. Iya, iya. Gitu. Bahkan sebenarnya aku selama ini juga udah syahadat dalam hati kok sebenarnya. Oke. Alhamdulillah. Selama ini udah sering banget syahadat dalam hati gitu. Cuman belum belajar sholatnya. Belum. Oke. Belum belajar sholat segala macam belum. Nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah hanya bersyukur. Kenapa? Masih diberi kesempatan jadi orang beriman. Masih hidup, gitu kan. Kalau ada orang mau beriman, dia belum sempat beriman dalam hatinya sendiri, terus kemudian dia nggak dikasih kesempatan, dia udah keburu mati, nah itu yang rugi. Sekarang Ferry udah sangat-sangat harus bersyukur. Masih dikasih kesempatan menjadi orang beriman. Masalah nanti di belakang itu urusan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu kan. Masalah tentang Nabi Muhammad SAW, nanti boleh baca Sirah Nabawi. Cari bukunya Sirah Nabawi, memang cukup tebal, baca di situ semua. Semua yang di Sirah Nabawi itu juga disusun berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tidak masuk tuh hadis-hadis yang palsu, apalagi yang sudah lihat, enggak. Jadi nanti boleh belajar di situ bagaimana kehidupan Nabi dari mulai dia menerima wahyu, bahkan ada yang dari remaja sampai dia menerima wahyu, sampai dia selama 23 tahun menjadi Nabi, sampai meninggal. Pernah nonton juga sih video. Videonya ada? Kalau nggak ada nanti gua kasih. Yang di YouTube. Yang judulnya apa? Messenger? Aku lupa deh kok. Atau yang terakhir? Aku lupa deh. Lupa ya? Lupa. Pokoknya dari kecil sampai remaja. Sampai ini sih, sampai dia meninggal sih. Sampai beliau meninggal. Sampai meninggal? Gua kan belum nonton ya sampai meninggal. 2 jam ya kalau nggak salah. Ada di YouTube. Film lama atau film baru? Film lama kayaknya. Oh, The Messenger kali. Lupa aku judulnya. Iya. Ada film yang baru, tapi menceritakan dia hanya dari sebelum lahir sampai dia remaja. Cuman sampai remaja doang. Di akhir film itu dia cuman waktu berhenti di sebuah desa nelayan pinggir pantai, saking miskinnya, terus dia berdoa di pinggir pantai, seperti kayak ada tsunami datang. Tapi ketika tsunami
nyampe ke desa itu nggak menghancurkan desanya, cuman bawa ombaknya aja. Begitu ombaknya pecah di pantai, yang berserakan ikan-ikan. Wow, jadi ikan-ikan itu diambil sama penuh. Cuman sampai situ doang selesai gitu. Belum ada lanjutannya lagi. Mendingan kan saran saya kalau untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, baca Sirah Nabawi. Nanti boleh saya bantulah cari bukunya apa yang bagus. Ya. Apalagi ya kalau ya paling Sirah Nabawi sama banyak baca hadis. Gitu aja. Kebanyakan yang di dalam hadis juga ada di dalam Sirah Nabawi itu. Iya, sebenarnya kalau perbandingan Kristen sama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi kesaksian dari seorang mantan kafir atau seorang yang belum mengenal Islam. Semoga diberikan istiqomah dalam menjalankan keimanan kepada Allah untuk beribadah, menyembah kepada hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.